tepuk tangan bagi Tuhan yang telah memberikan perlindungan, telah menyinarkan wajahnya atas kita, sehingga kita bisa ada sebagaimana sampai dengan hari ini. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hati kami berlimpah-limpah dengan rasa syukur kepada-Mu Tuhan. Jikalau kami melihat keadaan kami sampai dengan saat ini Tuhan, betapa hati kami menyadari kalau kami masih bisa hidup sampai dengan detik ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena segala sesuatu yang kami miliki. Saat ini kami menyadari Tuhan, kalau kami masih bisa hidup hanya karena perlindungan-Mu Tuhan. Kami bisa hidup hanya karena penyertaan-Mu. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kami, bahkan sedetik pun Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Bahkan ketika kami tidak mengingat akan Engkau, Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang menjaga setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur oleh sebab kasih setia-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan di sepanjang daripada kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya, sebagaimana Tuhan telah menolong kami, menyelamatkan kami, di hari-hari yang akan datang, Tuhan tetap menolong kami. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar, tapi kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu akan Kau nyatakan bagi kami. Haleluya. Tuhan Yesus, satu-satunya pertolongan kami, satu-satunya perlindungan kami, gunung batu kami, kota benteng kami. Saat ini Tuhan, kami merindukan Engkau berbicara bagi kami. Engkau beritahukan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Sebab kami perlukan tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami tidak salah di dalam mengambil setiap langkah dan tindakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Berapa banyak yang menyadari kalau kita bisa hidup sampai dengan detik ini, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Boleh kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Sehingga kita dapat berkata, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan
Mari hanya yang wanita katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, Kami tak mampu sendiri ku Tuhan. tak mampu sendiri. Mari bersama katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Betapa kita seharusnya dapat menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita pada waktu setiap detik dalam hidup ini kita memandang kepada Tuhan. Tapi seringkali tanpa kita sengaja, kita terfokus kepada masalah dan persoalan. Sehingga apa yang kita rasakan hari demi hari adalah perasaan yang penuh dengan kecewa, ada yang sakit hati, ada yang sedih. Kita nggak bisa semangat dengan hidup ini karena kita terfokus kepada masalah dan persoalan. Nah, hari ini saya berdoa supaya mulai hari ini kita bisa melihat keluarga yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah anugerah daripada Allah. Ketika kita melihat istri sebagai seorang suami, kita melihat istri kita, kita berkata, kamu itu buat saya bahagia. Istri kemudian berkata kepada suami, aduh sayang, rasanya hidup ini cukup asal kamu masih ada aja sama saya. Anak-anak kemudian melihat kepada orang tuanya, dia bisa bahagia Pak. Cuma dia lihat orang tuanya udah cukup buat dia. Tetapi pada kenyataannya hari-hari ini kita bahkan menemukan hal yang sebaliknya. Di mana banyak istri kemudian kecewa sama suami, suami kecewa dengan istri, orang tua kecewa dengan anak-anaknya, anak-anak kecewa dengan orang tua. Sehingga masalah keluarga sebenarnya itu seperti gunung es. Yang terlihat di permukaan itu sepertinya baik-baik saja. Tapi di dalam itu sangat merusak. Jadi saya berdoa supaya hari ini ketika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, kita paham bahwa ketika Tuhan mempersatukan suami dan istri, sebenarnya Tuhan punya rencana, yaitu supaya hidup daripada suami istri ini itu penuh dengan kebahagiaan, menikmati segala berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam rumah tangga. Sehingga saya berdoa tidak ada dari antara kita yang tidak berkeluarga karena trauma. Ya, banyak itu gak usahlah menikah. Soalnya aku lihat banyak kali orang susah menikah katanya Pak. Lalu orang tua yang anaknya gak menikah jadi frustrasi. Kayak mana nanti kalau anakku gak menikah? Nah, saya yakin dan percaya sebagian kita mungkin belum tahu. Dan saya berdoa supaya hari ini kita diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Mata kita akan terbuka. Oh, ternyata ini masalahnya. Boleh lanjutkan slide-nya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu
akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bisa katakan amin. Maka dari firman Tuhan ini kita bisa yakin, oh bisa kok rupanya. Kita bisa bahagia. Cukup dengan lihat istri, kita bahagia. Istri-istri cukup lihat suami, dia jadi bahagia. Gak perlu cari kebahagiaan di mana-mana. Katakan amin. Anak-anak lihat orang tua, sukacita. Orang tua lihat anak-anaknya dipenuhi dengan sukacita. Nah, satu yang saya catat, bagaimana supaya kemudian kita bisa menikmati anugerah Allah di dalam keluarga kita, yaitu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan seperti takut akan sesuatu yang buruk. Takut akan Tuhan itu artinya suatu pengakuan dari dalam hati kita bahwa benar, kalau tanpa Tuhan saya tidak bisa seperti ini. Takut akan Tuhan itu adalah suatu bentuk pikiran yang kita bangun di dalam otak kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua itu karena Tuhan saja. Berapa banyak kita bisa angkat tangan coba? Bisa ya? Berapa banyak yang mengerti kalau kita bisa angkat tangan hanya karena Tuhan? Jadi tulang, otot begitu ya. Kalau kita belajar di dunia kedokteran, sampai hari ini belum bisa kita menciptakan sel. Sel yang menyusun otot dan tulang ini adalah sesuatu yang belum mampu diciptakan. Dari situ aja kita tahu dan paham, itu semua adalah ciptaannya Tuhan. Bisa katakan amin. Maka pada waktu kita memiliki pikiran, oh ya udah, kalau saya melangkah, bisa melangkah gini, itu karena Tuhan. Kalau saya bisa ke sana, bisa ke sini, itu cuma karena Tuhan. Kalau saya bisa punya pasangan hidup, itu karena Tuhan. Kalau saya bisa punya anak, itu karena Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berkehendak, Dia pasti punya rencana yang indah dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi kalau hari ini kita juga nggak mengalami seperti itu, enggak apa-apa. Hari ini kita belajar supaya kita bisa memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Next slide. Nah, ini kenyataan hidup. Setiap anggota keluarga memiliki karakter yang buruk mungkin hari ini. Oleh karena sel-sel saraf di otak manusia, itu dia, pasti menyimpan segala ingatan atau kenangan yang kurang baik atau bahkan buruk, yang akan senantiasa menimbulkan hormon stres di dalam otaknya. Dan kenyataannya hal itu sudah dialami sejak dari dalam kandungan. Nah ini ibunya lagi apa nih? Lagi pusing, mikirin suami, dia pusing mikirin mertua, dia pusing mikirin kayak mana nanti. Kok gak sayang sama aku mertuaku, kan gitu ya. Tapi bukan dia aja yang pusing Pak. Bayi di dalam kandungannya ini pembuluh darahnya dari ibunya. Lalu kemudian hormon stres dari ibunya akan masuk ke otak dia. Maka bayi gak tahu apa-apa, dia udah sakit hati di dalam kandungan. Ketika dia sakit hati di dalam kandungan, bukan berhenti di situ. Lalu kemudian hormon stresnya akan mengalir kembali, masuk ke dalam darah ibunya. Itu sebabnya kalau ibu yang hamil, satu kali dia disakiti, sakit hatinya bisa 2 kali, 3 kali. Semalamnya dia sakit hati sama suaminya, tiba-tiba pagi-pagi gini gak ada apa-apa, dia bisa teringat gitu. Harus sakit kali kurasa. Gitu ya. Kenapa? Karena bayinya sedang memproses hormon stres yang sudah didapatkan dari ibunya semalam. Lalu kemudian lahirlah bayi ini ya. Udah lahir bayi ini tetap juga belum jatuh cinta lagi sama suaminya.
agak-agak nyesal gitu menikah. Kenapa aku harus menikah sama dia? Kan gitu ya. Muncullah rumah tangga seperti ini. Papa mama tiap hari sibuk diskusi. Dan tanpa sadar di dalam setiap diskusi itu selalu terjadi perbedaan pendapat. Dengan perbedaan pendapat itu kemudian jadi perdebatan. Lalu perdebatan itu didengarkan oleh anak-anak. Apa yang dirasakan anak-anak adalah stres. Anak-anak ini tumbuh dengan memori di otaknya. Terlalu banyak perdebatan yang mereka dengar antara papa dan mama. Itu sebabnya kalau mungkin hari ini kita bertemu dengan pasangan yang suka banget berdebat. Nanti pulang, tanya sama dia. Dulu papa kayak mana? Sering dengar orang tua yang berantem ya? Dulu papa kayak mana? Ada masalah ya antara mertua laki-laki dan perempuan? Karena jarang sekali ini pertanyaan ditanyakan waktu pacaran, Pak. Kalau waktu pacaran yang ada I love you. You love I. Menikahlah kita. Oh ya. Yeah. Nanti si laki-laki bilang, sayang, aku kalau lihat kau ya bahagia kali. Kayaknya kaulah sumber bahagiaku satu-satunya. Perempuan biasa kalau dengar itu gini dia, melayang dia. Kayak gak jejak lagi. Rasanya kayaknya dia dicintai kali. Salah bu. Itu bukan dia cinta. Itu dia memberitahukan betapa pedihnya hidupnya selama ini. Sehingga tiba-tiba dia bertemu dengan ibu. Dipikirnya. Ibu gak punya persoalan juga. Itu sebabnya di gereja kita ini ada konseling pernikahan. Dan konseling itu 6 bulan. Itu kemudian dijalani prosesnya supaya apa? Supaya antara perempuan dan laki-laki ini benar-benar tahu dulu backgroundnya apa. Background dia apa. Nah kenapa harus tahu? Next slide. Nah ini otak manusia ini. Di otak manusia ini bagian yang luar ini korteks namanya. Ini terdiri dari sel-sel saraf yang menyimpan data. Data yang disimpan yaitu apa yang terjadi sejak dari masa lalu. Kalau di masa lalunya sudah terlalu banyak dia dengar keributan antara bapak dan mamanya, ini akan termemori di sini. Tapi bukan hanya termemori, yang merah ini sistem limbik namanya, ini adalah pusat perasaan emosional kita. Sehingga memori-memori ini yang tersimpan di sini, itu akan terkoneksi ke sini, dan ini akan menghasilkan perasaan. Kalau memori itu sesuatu yang buruk, dia akan stres. Cuma perlu pemicu sedikit aja, itu kemudian bisa muncul emosionalnya. Itu sebabnya kita perlu memahami bahwa masa lalu setiap orang sebenarnya selalu ada yang buruk. Maka kalau kita dalam masa pacaran, baiknya adalah kenali semua masa buruknya. Biasa yang paling gampang mengenal itu sebenarnya adalah papa mama kita, orang tua kita. Sering dibilang, gak usah lah kau sama dia. Kalau ku tengok kayak kurang baik, kan gitu ya. Karena bapak mama kita yang tahu. Dia bisa punya apa ya, punya pengalaman kali ya Pak ya. Ini udah pura-pura ini. Aku dulu kayak dia juga kan gitu. Kamu jangan mau nak. Lalu kemudian masa lalu itu gak diselesaikan. Apa tandanya masa lalu gak selesai? Sampai hari ini pun kalau dia ingat masa lalunya dia kecewa. Nah karena dia ingat masa lalunya itu buat kecewa, dia pikir wanita ini bisa mengobati kekecewaan. Gak mungkin. Saya bertemu dengan ibu-ibu yang dia sebenarnya korban, yaitu bapaknya meninggalkan ibunya. Lalu dia berharap suaminya sekarang jadi sosok bapak sama dia. Kan gak nyambung. Saya kecewa sama suami saya dok. Kenapa? Iya karena suami saya gak bisa kayak bapakku dulu. Bapakku jahat dulu. Jadi aku gak merasakan kasih sayang bapak. Ya, lu apa dulu gak bilang waktu pacaran?
kamu nanti kalau jadi suami saya, kamu jadi kayak bapak ya. Kan kita nggak bilang gitu. Jadi kalau suamimu yang sekarang itu adalah kebingungan dia melihat dirimu. Dia bingung harus buat apa. Itu sebabnya di dalam rumah tangga akan ketemu dengan trauma-trauma. Lalu trauma itu akan terbawa sampai ke anak-anak. Maka saya percaya cara mengobati trauma cuma satu. Takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Itu berarti di sini ada perasaan. Perasaan takut akan Tuhan bukan seperti takut sesuatu yang buruk. Takut akan Tuhan itu artinya rasa kagum, rasa hormat, rasa kita itu, aduh Tuhan benar kalau bukan karena Tuhan saya nggak bisa kayak sekarang ini. Kagum. Nah bagaimana caranya? Saya catat di sini. Kita bisa takut akan Tuhan kalau sel-sel saraf kita ini menyimpan data bahwa otak manusia tidak dapat melihat masa depan tetapi Allah bisa melihat masa depan. Yeremia 29 ayat 11 itu dicatat bahwa Allah merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan, damai sejahtera, dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Bisa katakan amin? Kalau kita manusia bisa buat rencana, tapi kita nggak bisa lihat masa depan. Kalau Tuhan punya rencana, tapi dia juga bisa melihat masa depan. Saya coba ceritakan begini. Pada satu waktu beberapa bulan yang lalu sebuah pesawat jatuh di Brazil. Pada awalnya dilaporkan seluruh penumpangnya itu meninggal dunia. Tetapi beberapa jam kemudian diralat laporannya. Dinyatakan bahwa ada satu penumpang yang selamat. Ternyata penumpang yang selamat itu adalah karena terlambat sampai di bandara. Dia udah beli tiket, rencana dia pasti naik pesawat. Tapi kalau rencana dia yang terjadi, dia pasti mati. Sampai situ bisa mengerti, mana lebih bagus, terlambat atau enggak? Hari ini siapa yang masih hidup? Coba angkat tangan. Iyalah, iya kan? Hari ini siapa yang enggak pernah kecewa? Coba angkat tangan. Kan enggak ada. Terlalu banyak hal mengecewakan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin kalau kita bertemu dengan si penumpang itu, Pak, kenapa kau terlambat? Mungkin dia bisa bilang, iya aku kesal kali dengan istriku. Kenapa? Iya merepet aja kerjanya. Saking sibuknya merepet istrinya, akhirnya dia terlambat sampai ke bandara. Nah bukankah ketika dia mengetahui bahwa pesawat yang seharusnya dia tumpangi itu membuat dia selamat ternyata jatuh. Harusnya dia udah bersyukur. Aduh syukurlah istriku cerai. Iya. Maka kita bisa berkata istriku seperti pohon anggur yang subur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu cara mengobati trauma masa lalu kita, Pak. Kalau ada banyak orang di dalam pikiran kita sekarang itu mengecewakan kita ya. Kalau kita rasa aduh kok dia buat gitu sama saya ya. Kita bisa bilang sekarang. Allah itu bisa melihat masa depan. Kalau saya sih berharap dia baik terus. Tapi kalau dia baik terus nanti saya ada buat rencana. Rencana itu Allah lihat ada sesuatu yang buruk dapat terjadi kalau rencana itu kita langsungkan. Maka Tuhan izinkan manusia mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Maka kalau hari ini kita bisa berkata seperti itu, kita sudah memaafkan tanpa disuruh. Tanpa ditakut-takutin. Saya khawatir hari-hari ini banyak orang yang mengaku dia sudah memaafkan. Karena disuruh. Saya khawatir hari-hari ini banyak orang memaafkan karena terpaksa. Sehingga apa yang terjadi? Data yang dia simpan di otaknya tetap hal yang menyakitkan.
Semalam dia ngomong kasar sama aku, tapi udahlah udah kumaafkan. Kenapa? Udah pokoknya kumaafkan aja, kulupakan katanya. Gak tahu dia alasannya apa. Itu namanya memaksa. Tapi jadi kalau kamu ingat, kamu rasa apa? Ya kan gak kuingat-ingat katanya. Mana bisa otak manusia gak mengingat-ingat, aku bilang. Otak manusia memang diciptakan Tuhan dari sananya untuk mengingat, tidak untuk melupakan. Andai kata ada tombol delete di sini, udahlah, udah itulah kami kasih obat. Yang lagi sakit hati sama pasangan nih makan obat ini, terdelete nanti semua ingatanmu, kita bilang. Laku kali obatnya. Kalah skincare. Tapi gak ada. Lalu kemudian kita akan merasakan badan yang sakit terus, badan yang gak bisa-bisa sehat. Hanya karena apa? Kita kehilangan kebahagiaan, kita kehilangan kegembiraan atas hidup ini. Hanya karena memori-memori masa lalu, bahkan masa sekarang. Karena kalau sekarang pun kita hidup, apa mungkin ada orang yang tidak mengalami trauma sejak dari masa kecilnya? Kan tidak ada. Semua punya trauma. Persoalan apakah traumanya sudah selesai atau belum, itu tergantung kepada dirinya. Sebab orang yang takut akan Tuhan, itulah yang akan mengalami penyembuhan atas segala trauma dalam pikirannya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, kami berseru, hanya Engkaulah pertolongan kami. Engkau satu-satunya harapan kami, Tuhan. Haleluya. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bisa katakan amin? Hari ini kita berkata, Tuhan saya sadar, Tuhan saya mengerti, Tuhan saya paham banget sekarang. Kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan yang melihat masa depan. Tuhan bisa melihat sesuatu yang lebih buruk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kemudian Tuhan gak biarkan kita mengalami kecelakaan. Sehingga lebih baik kita kecewa daripada kita harus binasa. Katakan amin. Bilang kiri kanannya, terima kasih ya kau menyakitiku. Karena sekarang udah paham. Kalau ada orang menyakiti kita, itu Tuhan sedang nolong kita, Bang. Kita udah paham. Kita boleh kecewa, boleh. Tapi faktanya kita masih hidup sampai dengan hari ini. Nah, bukankah di dalam hidup ini ada banyak sekali resiko? Ada banyak kecelakaan, ada banyak bencana alam, ada banyak perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kalau kita lihat beberapa hari ini, kebakaran di Los Angeles gitu ya. Itu kan sesuatu yang membuat kita, aduh Tuhan, aku baru sadar. Ternyata kalau bukan karena Tuhan yang menjaga, kami gak bisa kayak gini. Sadar kita, sehebat-hebatnya itu negara di sana itu yang udah pada canggih semua dia punya. Bisa dikalahkan dengan api kayak gitu. Yang selama ini itu mereka bangga-banggakan. Los Angeles man. Bahkan sebagian kita mungkin bisa bangga, aku udah ke Los Angeles aku. Sekarang kita berkata, kenapa rupanya Los Angeles kamu tuh? Yang saya tahu, kalau kamu bisa sampai Los Angeles,
Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Bisa katakan haleluya. Haleluya. Maka hati kita penuh dengan rasa takut akan Tuhan di sini. Pada waktu kita penuh dengan rasa takut akan Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan? Next slide. Saya catat di sini, anggota keluarga yang sudah sembuh otaknya, itu menyembuhkan anggota keluarga yang masih sakit. Jadi kalau kita hari ini datang cuma sendiri, karena pasangan kita nggak mau ke gereja, nggak apa-apa. Hari ini sembuh dulu sendiri. Nanti udah sembuh, baru sembuhkan pasangannya. Katakan amin. Tapi kalau hari ini datang berdua, wih puji Tuhan. Dua-dua langsung sembuh. Dua-dua akan mengalami anugerah dalam keluarganya karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau udah sembuh? Next slide. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Istri yang sembuh karena Tuhan Yesus akan menyembuhkan suami dan anak-anaknya. Tadi di Mazmur 128 itu udah jelas dicatat. Itu suami yang takut akan Tuhan. Maka dia akan melihat istrinya sebagai pokok anggur, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah. Gitu bilangnya, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Bisa katakan amin? Sebagian mungkin akan pening kepalanya membaca ini. Kenapa? Itu tandanya dia masih sakit. Gak apa-apa. Ibu, saya berdoa buat ibu. Kalau ibu baca ini, tolong yang ibu baca adalah suami dimenangkan. Jangan ibu baca tunduknya. Karena ibu baca tunduknya sakit kepala. Kayak mana aku mau tunduk istri suamiku jahat kali. Kerjanya main judi, kerjanya selingkuh. Kayak mana aku mau tunduk? Kayak mana aku mau tunduk? Padahal udah jelas ditulis di situ. Istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, yang selingkuh, yang main judi, tambahkan aja bu. Yang malas pulang ke rumah. Gak usah ngomong ibu. Kalau ibu banyak ngomong, ibu masih sakit hati bu. Sama perbuatan suami. Kalau kita ngomong lagi sakit hati, pasti menyakitkan ngomongan kita. Kenapa? Karena perasaan itu di otak. Yang membuat kita bisa ngomong itu otak. Kalau di otak kita udah sakit hati, cakap kita itu pasti menyakitkan. Kalau cakap kita menyakitkan, otak suami udah sakit tambah Makanya kalau suami punya duit, yang tertawa pelakor. Kalau suami gak punya duit, yang terjadi KDRT. Itu kenyataan. Maka kita bisa mencegah rumah tangga kita itu dipulihkan oleh Tuhan. Jangan sampai terjadi KDRT, jangan sampai terjadi perselingkuhan. Ini obatnya kalau kita datang sendiri hari ini. Tapi kalau datang berdua, langsung sembuh. Puji Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Jadi jangan suruh-suruh orang tunduk. Makanya aku gak berani nyuruh orang tunduk. Tadi aku bilang, baca bu di sini bu. Mereka tanpa perkataan dimenangkan. Jadi bisa. Otak tadi yang di dalam kepala ibu ini, dia menyimpan data. Pasti suamiku bisa diubahkan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu maha kuasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau di otak kita, apa bisa ya dia berubah? Kita ragu, kita bimbang. Yang ada kita jadi stres bu. Gak bisa senyum kayak gini bu. Wah ini senyumnya bagus nih. Karena di otaknya dia percaya. Dulu waktu suaminya masih jahat, dia tunduk kepada suaminya. Yang percaya boleh katakan amin. Lalu kalau istrinya yang sakit, next slide, apa yang kita lakukan? Istri bisa sakit juga pak. Suami yang sudah sembuh, ciri-cirinya kayak gini nih. Ganteng, tegap lagi ya. Tapi dia mau pegang ini, cuci piring.
ciri-ciri suami udah sembuh. Jadi kalau ibu berkata, kayak mana sembuh? Ini dia, kalau kami udah sembuh kayak gini. Siapa kita di sini yang mau mengerjakan pekerjaan rumah sambil senyum gitu ya, nyuci piring gitu ya. Ini karena kita sedang menyembuhkan hati istri kita. Wajarlah istri punya sakit hati. Pekerjaan rumah Pak, gak siap-siap Pak. Dari pagi, sore, malam, belum siap ini lanjut lagi pagi itu. Kalau di kantor ada tutup buku, di rumah mana ada tutup bukunya. Maka kalau suaminya yang sembuh duluan karena Tuhan Yesus, itu akan menyembuhkan istri dan anak-anaknya. Kita baca 1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Benar, istri kita itu memang orang lemah. Tapi kita diminta Tuhan, kalau mau kita menyembuhkan hati istri kita, supaya istri kita bisa seperti pokok anggur. Ada yang udah pernah minum anggur? Pasti tahu rasanya, menyenangkan. Kalau belum pernah gak usah minum. Aku cuma kasih tahu aja, menyenangkan rasanya. Istri kita bisa jadi seperti pokok anggur di rumah kita, akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau suami-suami menghormati, hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Pekerjaan Bapak pasti berhasil Pak. Usaha Bapak pasti berhasil Pak. Kuncinya adalah buat istri kita seperti ini, kita hormati dia. Walau dia seharusnya kaum yang lemah, memang dia lemah. Tapi kita disuruh menghormati. Sama kayak istri tadi. Kayak mana aku mau tunduk? Suamiku jahat. Suami pun kalau baca ini masih sakit, pasti sakit ini. Lebih lemahnya tapi ku hormati. Tapi saya percaya, kalau kita melakukan ini, maka rumah tangga ini akan menjadi anugerah Allah. Bisa katakan amin? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Next slide. Yang terakhir, anak-anak. Nah ini saya pikirkan, anak yang mana ya? Anak kalau masih kecil disuruh menghormati orang tua. Tidak mungkin. Gak bisa anak-anak disuruh hormati orang tua. Otak anak-anak itu masih bukan bersih lagi sebenarnya. Udah terbawa dari mulai kandungan, udah stres. Ibu lah yang tahu. Ibu waktu hamil dulu stres enggak? Berarti stresnya masuk ke anaknya. Ini siapa yang belum, nggak usah bertanya. Pokoknya siapa kita di sini yang hari ini payah kali bahagia, payah kali gembira. Nanti tanya mama kita ya. Mak, dulu waktu kau hamil, kayak mana kau rasa mak hidup ini? Saya jamin 2 hari 2 malam gak siap ceritanya. Biar kau tahu ya nak ya, opungmu, biasa opungmu katanya. Tapi hari ini mama kasih tahu juga nanti, mak biar mama tahu ya mak, opung itu pun dulu mak, stres juga dia mak. Benar nggak? Kalau ada orang dengan karakter tertentu hari ini, kalau saya hari ini seperti ini, dari dulunya udah ada trauma. Maka kalau kita lihat mertua itu terlalu menjengkelkan buat kita, artinya terlalu banyak memori yang menjengkelkan di dalam otaknya. Sehingga dia menjadi orang yang menjengkelkan. Tapi kita tahu sekarang, karena itulah ada suami kita, pengorbanan dari ibu, kebaikan dari ibu, membuat suami kita masih ada sampai dengan hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Setengah hati tepuk tangannya, udah tahunya aku. Oh iya puji Tuhan. Maka saya selalu bilang gini, benar ini ayat memang. Keluaran 20:12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan timbulkan amarah di dalam hati anak kita. Marah dong kalau kita paksa mereka menghormati kita.
marah. Pasti akan mereka merasa, ih bapak kayak gitu dihormati, kerjanya cuma marah-marah aja. Ibu kayak gitu dihormati, kerjanya cuma hanya merepet saja. Ada banyak anak-anak yang trauma. Kenapa? Karena mereka tidak bisa merasakan kasih sayang dari papa mama. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang tua, ajak mereka liburan. Nanti waktu liburan Bu, ibu cerita sama anaknya Bu. Biar kalian tahu nak, kayak gini mama dulu. Tapi pelan-pelan ceritanya, jangan langsung sedih kali. Kalau sedih kali dia pun, mama ini cerita sedih terus katanya. Saya bertemu dengan orang tua yang kecewa dengan anak-anaknya. Lalu kemudian ketika anak-anaknya ikut membawa berobat, saya bilang, anak-anak, kalian itu harusnya kalian audit bapak dan mama. Audit kayak mana dok? Gitu ya. Audit dulu semua yang mereka alami dalam hidup ini. Gak usah dengarkan orang itu, suruh orang mengaudit. Ku bilang, kalau kalian yang mendengarkan langsung, pala juga. Diceritakan ya semua nanti kebandelan kalian, lalu kalian jadi marah, aku bilang. Suruh orang lain mengaudit. Nanti dicatat satu, tanggal segini ini kayak gini, tanggal segini ini kayak gini. Lalu rapat kalian anak-anak, aku bilang. Baca, gak usah ikut orang tua, baca aja. Semua pengorbanan orang tua. Mama, ini. Papa, ini. Saya percaya kalau di otak kita kemudian kita tanamkan, wow ternyata banyak benar ya. Apa yang sudah dilakukan orang tua buat saya. Kenapa saya kemudian sampai hari ini masih sakit hati sama papa mama. Boro-boro disuruh menghormati. Kita nggak sanggup bahkan memaafkan bapak mama kita. Tapi janji Tuhan, kalau hari ini kita sadar dengan apa yang saya katakan, orang yang menghormati ayah dan ibunya itu akan lanjut umurnya, dapat tanah. Kita jangan bingung kalau kemudian kita merasa hidup kita kok nggak diberkati. Ini beresin dulu. Kita tanpa sadar yang kita bawa dalam hari-hari ini adalah kepahitan. Yang kita bawa adalah kekecewaan di otak kita nih. Dan Alkitab tidak pernah menjanjikan orang yang kecewa diberkati Tuhan. Hari ini kita pelajari Mazmur 128. Orang yang takut akan Tuhan, itu yang akan mengalami berkat Tuhan. Katakan amin. Dan untuk menjadi takut akan Tuhan, enggaknya rumit kali. Hanya mengakui dalam otak, oh yes semua karena Tuhan. Oh yes, kalau bukan karena Tuhan saya nggak bisa ada sampai dengan hari ini. Oh yes, karena Tuhanlah selalu menjaga saya ketika aku dikecewakan. Oh itu rupanya cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Beberapa minggu yang lalu saya lihat satu video. Anak-anak yang kemudian main hujan di luar rumah. Nggak dijaga sama orang tuanya. Memang ada CCTV. Ternyata dari CCTV itu ketika mereka main hujan, paritnya itu udah meluap. Sehingga semua terlihat permukaan air saja. Lalu dia tanpa sadar, senang. Jebles. Masuk ke got. Dan kemudian ditemukan beberapa hari, udah meninggal. Kadang-kadang kita berpikir orang tua itu baik kalau ngasih semua apa yang kita mau. Kan enggak. Kadang-kadang kita harus dikecewakan sama orang tua kita. Supaya apa? Karena orang tua tahu. Nah pada waktu kita punya pemikiran seperti itu, hari ini juga siapapun kita yang mengingat orang tua kita saat ini, ada rasa terima kasih sama orang tua. Ada rasa hormat, oh itu rupanya maksud papa dan mama saya ya. Amin. Sama juga dengan mertua, oh itu rupanya mertua ya. Capek-capek dia berkorban untuk suamiku ini sampai hari ini. Tiba-tiba dengan enaknya aku datang, lalu kami datang melenggang kemana-mana, mertua ditinggalin gitu. Apa rela dia? Dia akan berkata, enak kali perempuan itu, aku yang membesarkan anakku itu. Jadi dia yang merasakan semua enaknya. Tapi hari ini saya berdoa, entah siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita bisa menganggap
bahwa semua yang sudah terjadi dalam hidup kita itu adalah cara Tuhan menyelamatkan kita, cara Tuhan menolong kita sehingga kita disembuhkan. Hati kita penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Mari kita bangkit berdiri hari ini Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sekali lagi katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Boleh angkat kedua tangan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan saja. Haleluya. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Hari ini kami disembuhkan oleh Roh Kudus. Hari ini kami dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjamah setiap kami. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber hidup kami. Kaulah segalanya bagi kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizat-Mu Tuhan disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Oh, bagi Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai dengan hari ini, karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan mengampuni setiap dosa kami. Tuhan berikan anugerah-Mu. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang. Semua kami dipulihkan. Keluarga-keluarga kami akan dipulihkan dalam nama Yesus. Disediakan bagi
Tuhan, terima kasih. Hari ini mungkin kami masih bisa berkata, tapi jalan kami sulit. Tapi kami bertemu dengan jalan buntu. Saya mau katakan, kalau kita bertemu jalan buntu, kita hanya perlu bertemu dengan Tuhan. Sebab pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, jalan yang buntu akan menjadi jalan keluar buat kita. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang membuka jalan. Kalau manusia lihat jalan buntu, wajar dia putus asa. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, kalau kita bertemu dengan jalan buntu, kita bingung, kita kacau, saya mau katakan pandang kepada Yesus. Karena pada waktu Yesus hadir, maka dia akan mengubah setiap jalan yang buntu menjadi jalan yang terbuka atas hidup kita. Kami percaya Tuhan, rumah tangga yang diberkati di gereja Tuhan adalah rumah tangga yang seharusnya Tuhan sudah punya rencana yang mulia, rencana yang ajaib, rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, saya mau katakan, kalau hari ini kita merasakan rumah tangga kita diambang kehancuran, kalau kita melihat rumah tangga anak kita diambang kehancuran, saya mau katakan hari ini mari kita datang sama Tuhan Yesus. Sebab kalau Tuhan Yesus yang bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menghiburkan hati kita. Tuhan Yesus akan mengerjakan mujizatnya. Tuhan Yesus akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan Yesus akan melakukan pekerjaan yang mulia. Tuhan Yesus akan membuat kita kembali mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan Yesus adalah pertolongan bagi kami. Tuhan Yesus tidak pernah kecewakan kami. Tuhan Yesus selama-lamanya bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu yang berlimpah-limpah sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami sadar sekarang kalau kematian-Mu di kayu salib, kalau pengorbanan-Mu di kayu salib adalah bukti nyata tidak ada satupun yang merelakan hidupnya buat kami kecuali Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami percaya Roh Kudus menjamah segenap pikiran dan perasaan kami. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang berbahagia. Suami-suami hidup takut akan Tuhan. Istri-istri hidup takut akan Tuhan. Anak-anak hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan menjumpai anugerah Allah di dalam setiap rumah tangga kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.